Tahukah kamu nanti di tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan memasuki yang namanya the Golden Age era. Golden Ini adalah Age. periode di mana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Golden karena Age. Sekarang terbukti dengan perang Ukraina banyak negara tidak mau jual pangan. Pangan ini apa guys? Sila komen di ruangan komentar di bawah kawan-kawan kalau ada yang tahu arti daripada pangan ini. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo, Sabah guys. Akan menemani teman-teman semua dalam episode reaction kali ini. Gimana guys, apa kabarnya hari ini? Moga semua yang berpuasa dalam keadaan yang sabar. Dan moga-moga kalian semua sudi bergabung. Kawan-kawan semualah sudi bergabung dan mendukung channel kecil ini untuk berkembang guys. Oke, hari ini kita akan nonton satu video di mana video ini adalah kemajuan di Indonesia guys. Indonesia adalah sebuah negara yang besar yang kaya dengan daya sumber guys. Juga memiliki tenaga kerja yang sebenarnya sangat ramai. Dan apa pendapat di dalam video ini kita akan sama-sama nonton. Guys, saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan tanpa berbuang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton apa isi kandungan video ini. 1, 2. Tahukah kamu nanti di tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan memasuki yang namanya the Golden Age era. Golden Ini adalah Age. periode di mana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal Golden karena Age. punya jumlah penduduk produktif lebih banyak. Artinya akan ada lebih banyak manusia Indonesia yang mampu menghasilkan uang dibandingkan misalnya anak kecil yang belum kerja atau orang tua yang sudah pensiun. Artinya kalau kamu umurnya antara 20 tahun sampai 30 tahun, you guys are the future. Berarti dari sekarang kita mesti menyiapkan banyak hal supaya di 2030 kamu yang menentukan kemajuan ekonomi negeri kita. Jadi guys, 2045 adalah tahun dimana Indonesia emas guys. Diperancangkan Indonesia akan menggenggam ekonomi Asia Tenggara dan juga ekonomi Indonesia itu semakin meningkat. Jadi prediksi 2030 adalah di mana semua generasi muda di Indonesia itu bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Dan ini adalah the golden age ataupun adalah tahun emas untuk Indonesia. Jadi luar biasa dia punya wawasan untuk Indonesia ini kan untuk mencapai 2045. Apalagi ditambah lagi dengan IKN Nusantara yang akan siap dan akan beroperasi 100%. Jadi ini akan meratakan lagi ekonomi yang ada di Indonesia. Tidak lagi tertumpu satu tempat saja, tapi akan pembahagian ekonomi yang akan merata. Ini luar biasa sekali guys. 2030 nanti Indonesia bakal punya kesempatan untuk jadi negara maju, keluar dari middle income country dan masuk jadi high income country. Wah, seriusan? Emang gimana caranya? Iya, Keren. seriusan. Malah ini tuh bergantung di tangan kalian juga loh guys. Gak percaya? Jadi Ini. begini, kalian harus paham bahwa Indonesia itu sedang menghadapi yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, itu apa? guys, ah. Bonus demografi itu arti simpelnya negara lagi kedapatan banyak penduduk usia produktif alias Usia penduduk produktif. kerja guys. Oh, oke, Di oke. tahun 2030 nanti akan jadi puncaknya bonus demografi Indonesia. Diperkirakan akan ada penduduk usia kerja yang jumlahnya mencapai 201 juta orang. Wih, alias 201 setara juta 0,1% orang, guys. Bukan dari jumlah yang penduduk. sedikit, Dengan loh. kata lain, negara kita bakal kebanjiran SDM di 2030 guys. Oh gitu. Nah, kebanjiran SDM ini nantinya bisa bermanfaat untuk negara guys, yakni bikin negara jadi high income. Tapi dengan syarat SDM harus udah pada dapat kerjaan dan berani berusaha, harus punya keahlian sesuai kebutuhan industri, bisa menguasai teknologi terkini dan menguasai ilmu wirausaha. Sebab kalau nanti semua SDM yang jumlahnya ratusan juta itu udah pada kerja ataupun sukses punya usaha, barulah negara kita bakal punya rakyat yang sejahtera serta perekonomian yang kuat yang Luar bisa biasa. sampai naikin PDB negara, dan jadilah kita negara yang maju karena hal tersebut. Oh gitu. Tidak semudah Oh itu gitu. Tantangan ini gak cuma problem rakyat, tapi pemerintah kita juga. Sebab agar bisa punya SDM yang siap bekerja itu, pemerintah pun perlu terlibat untuk mengelola SDM-nya juga. Nah, apa ya jalan apa SDM? kita? Kata Menko Perekonomian kita, yaitu Pak Erlangga Hartarto, bonus demografi ini hanya satu kali di dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Sekalinya gagal, maka negara akan kelewatan kesempatan besar. Maka dari itu,
itu, salah satu program unggulan yang udah dari lama di jalan pemerintah adalah program Kartu Prakerja, di mana kalian bisa mengembangkan diri untuk menghadapi bonus demografi tanpa dipungut biaya loh. Dan sementara ini, untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah lagi ada 200 proyek strategis nasional yang lagi berjalan, yang bisa memberikan lahan bekerja untuk ratusan ribu orang untuk beberapa tahun ke depan. Tidak ada negara. Jadi sebenarnya SDM ini sekali dalam peradaban bangsa, sesuatu bangsa sejalan. Jadi kalau sudah terlimpas ataupun terlewat, tidak akan ada lagi peluang seperti ini. Jadi bangsa Indonesia harus bersiap sedia untuk ini. Jadi pemerintah juga memainkan peranan yang penting di dalam hal ini, guys. Ini benar-benar luar biasa. Bayangkan tenaga kerja SDM nanti mencapai 200 juta lebih, guys. Bayangkan betapa luar biasa itu. Ini bakal meningkatkan ekonomi dan Indonesia secara drastik nih 2030 nanti. Jadi kita doakan yang terbaik, guys. Apa pendapat kawan-kawan? Komen di ruangan komentar di bawah kalau ada masukan, dan kita sambung lagi nonton. Negara merdeka yang tergantung makannya Bapak dari Prabowo. bangsa lain. Sekarang terbukti dengan perang Ukraina, banyak negara tidak mau jual pangan. Pangan ini apa, guys? Sila komen di ruangan komentar di bawah, kawan-kawan, kalau ada yang tahu arti daripada pangan ini. Luar biasa. Ini pertama kali saya dengar pangan. 22 negara menghentikan ekspor pangan. Bertanya, bangsa Indonesia mau apa? Jadi tidak ada jalan lain. Kita harus swasembada pangan, dan swasembada pangan akan kita capai. Kita pernah capai berkali-kali. Ini masalah kebijakan. Saya sangat optimis kita swasembada pangan. Kita tidak boleh melindungi petani kita. Ada kata-kata itu bahwa kalau beras di Vietnam lebih murah, berarti lebih efisien kalau kita beli beras dari Vietnam. Saudara-saudara, ada seorang doktor ekonomi bicara seperti itu. Saya sangat sedih. Ini bukan nation building. Seberapa kaya Indonesia di tahun 2045? Koi memperkirakan di tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara terbesar kelima di dunia dengan nominal sebesar Golden 3,9 triliun dengan jumlah penduduk 2045 45. Bahkan Elon Musk juga memprediksi Indonesia memiliki masa depan cerah dan bisa menjadi negara yang hebat, di mana di tahun itu Indonesia akan memiliki sumber daya manusia berkualitas yang unggul, teknologi inovatif dan produktif. Pentingnya Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan dalam mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal seperti pembangunan infrastruktur, baik pendidikan, menyiapkan lapangan kerja, meningkatkan akses pelatihan dan pengembangan karir. Tapi kita sebagai generasi muda juga harus membantu pemerintah dalam mewujudkan hal ini. Hal yang paling simpel adalah henti malas-malasan dan meningkatkan diri, baik itu menjadi sesuai berprestasi maupun karyawan dengan skill yang berkualitas. Inilah ciri-ciri kehancuran negara. Kehancuran Menurut para negara. filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah saat ini negara kita berada persis seperti yang mereka katakan atau tidak. Yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli, ciri-ciri negara yang hancur adalah kebijakan yang semena-mena. Di dalam The Prince, ia menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk, mengabaikan realitas serta tidak memenuhi kebutuhan rakyat, menyebabkan kejatuhan negara. Yang kedua menurut Karl Marx, bahwa ciri-ciri negara yang gagal adalah ketika taraf hidup merosot, kemiskinan sistemik, rakyat yang tertekan secara ekonomi dan sosial, bisa memicu revolusi dan pemberontakan. Yang ketiga menurut John Locke, yaitu ketika terjadi pelanggaran kontrak sosial. Negara yang hancur adalah jika pemerintahan melanggar hak-hak dasar rakyat, yaitu hak kebebasan dan hak milik, dan bertindak semena-mena, maka rakyat dianggap berhak untuk memberontak. Yang keempat menurut Confucius, yaitu ketika pendidikan diabaikan. Menurut Confucius, jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan, maka akan berimbas pada kualitas pendidikan dan negara akan kehilangan moralitas dan jatuh dalam ketidakstabilan. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda sebuah negara yang akan hancur adalah semakin besar dan beragamnya jenis pajak yang dipungut kepada rakyat. Ini perkataan para filsuf yang sangat masyhur di dunia. Kalian nyadar nggak sih kalau IKN, Ibu Kota Nusantara, sudah sekeren ini, guys? Ini dia. Wow, IKN, guys. Oke guys, saya sebagai warga negara Indonesia mengaku bangga apabila IKN atau Ibu Kota Nusantara nantinya akan dibangun dengan konsep yang futuristik dan juga ramah lingkungan. Video ini sama sekali bukan endorse ataupun disuruh oleh pemerintah, tapi ini berdasarkan hati nurani. Saya sebagai warga ingin bahwa IKN itu benar-benar terwujud. Ini bukanlah masalah mengenai era siapa dan yang bangun siapa, tapi ini justru merupakan momen di mana Indonesia harus membuktikan bahwasanya ada kota maju dan futuristik, seperti kota Sydney di Australia, kota Istanbul di Turki, kota Dubai di Uni Emirat Arab yang juga semakin maju. Dan memang akhir-akhir ini banyak sekali video berseliweran di FYP saya mengenai progres pembangunan IKN ini yang sudah tampak semakin keren, jalannya sangat lebar dan desainnya semakin kelihatan nih. Sejauh ini memang kita lihat di berbagai sumber bahwasanya dana yang sudah dihabiskan untuk membangun IKN ini sekitar 80 triliun rupiah. Meskipun pembangunan IKN ini banyak yang mencemooh dan juga menghujat, terutama
terutama orang-orang yang nggak setuju terhadap pembangunan IKN. Tapi itu adalah hal yang wajar, karena memang di setiap kehidupan ini ada pro dan kontra. Ketika ada energi terang, pasti ada energi gelap. Begitulah memang keseimbangan yang terjadi di alam semesta, dimensi ketiga. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi itulah pendapat tentang Indonesia Emas 2045 guys. Jadi pada tahun 2045 nanti dijangkakan ekonomi Indonesia itu akan meningkat drastik guys. Satu masa dulu Indonesia adalah satu negara yang sangat di bawah guys. Bisa dibilang kampung. Tapi sekarang Indonesia ini sudah meloncat naik menjadi sebuah negara yang sangat disegani dengan kebijakan pemerintah, dengan banyaknya tenaga kerja di Indonesia, dan juga dengan orang-orang Indonesia yang sentiasa mengangkat martabat dan derajat Indonesia. Itu yang membuatkan Indonesia itu maju dan bangkit guys. Luar biasa sekali. Jadi guys, apa pendapat kawan-kawan? Silahkan komen di ruangan komentar di bawah tentang video ini. Nanti kita akan sambung lagi nonton di video yang akan datang lawada. Terima kasih buat kawan-kawan yang menonton, dan sampai kita jumpa di episode akan datang. Jangan lupa guys, ojo lali di subscribe channelku, capaikan 200k subscriber bareng sebelum Ramadan berakhir. Oke, sampai jumpa di episode akan datang. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.